Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Jinayah, dosen pengampu Ustadz Riki Arnaidi, MAG. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Alhamdulillah Syukri, NIM 1820712 jurusan ilmu hukum, kelas F, semester 5, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, Riau. Materi yang saya pilih adalah materi tentang kisos. Kemudian dalam materi kisos ini terbagi kepada 5 subbab. Yang pertama, pengertian dari kisos. Yang kedua, dasar hukum kisos. Ketiga, macam-macam kisos. 4, sanksi hukuman bagi pelaku kisos. Dan juga kelima, hikmah dari pemberlakuan hukum kisos. Kemudian bagian yang akan saya sampaikan adalah tentang sanksi hukuman kisos. Kemudian hikmah atau tujuan dari pemberlakuan hukum kisos. Kisos itu sendiri secara singkat saya artikan atau saya definisikan sebagai hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sesuai apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Kemudian dalam sanksi hukuman kisos menurut Ahmad Hanafi itu ada 5 macam. Yang pertama adalah al-qatlu al-amdu atau pembunuhan sengaja. Yang kedua al-qatlu khata, pembunuhan tersalah atau pembunuhan tidak sengaja. Yang ketiga al-qatlu shibhu al-amdu atau pembunuhan semi sengaja. Yang keempat adalah al-jarhu al-amdu atau dikenal dengan penganiayaan secara sengaja. Yang kelima adalah al-jarhu khata atau penganiayaan tidak sengaja. Kemudian hukuman atau sanksi dari kelima jenis kisos ini adalah yang pertama, pembunuhan sengaja. Maka hukuman dari tindak pidana ini adalah dikisos atau melakukan tindakan yang sama. Kalau membunuh berarti si pelaku harus dibunuh juga. Akan tetapi dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dijelaskan juga bahwa jika si pelaku tersebut mendapatkan maaf dari ahli waris atau keluarga si korban, maka si pelaku hanya perlu membayar diat atau denda kepada ahli waris dari keluarga korban tersebut. Diat ini berupa membayar 100 ekor unta dengan rincian 30 ekor unta betina 3 masuk 4 tahun dan 30 ekor unta betina 4 masuk 5 tahun dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Kemudian masuk kepada pembunuhan secara tidak sengaja. Maksudnya apa? Bisa kita ambil dari contoh ketika seseorang sedang berburu, kemudian dia membawa alat-alat perburuannya seperti panah, pistol, atau yang lain-lain, yang mana ketika sedang berburu dia mendapatkan sasaran atau target buruannya. Ketika sudah membidik, ketika sudah mengintai, dan ketika akan melepaskan peluru,
baik itu panah atau pistol atau alat-alat lain tadi, maka peluru tersebut tidak mengenai sasaran, akan tetapi malah mengenai orang yang ada di sekitar tersebut. Anggaplah itu entah di belakang semaknya atau di sebalik pohonnya. Kemudian ketika mengenai orang tersebut, langsung menyebabkan orang yang kena peluru tersebut mati, dan si pelaku tersebut tidak sengaja melakukan tersebut dan juga tidak punya niat untuk melakukan tindakan tersebut, maka itu dikatakan sebagai pembunuhan tidak sengaja. Kemudian apa hukumannya? Hukumannya adalah membayar diat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan rincian juga yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja maksudnya apa? Maksudnya bisa kita lihat lagi dari contoh yang akan saya sampaikan, yaitu ketika saya melakukan aktivitas bercanda atau aktivitas seperti melakukan bergurau-gurau dengan teman saya sampai kepada fisik. Contohnya ketika kami sedang tidur-tiduran, maka teman saya tersebut menginjak salah satu anggota tubuh saya, yang kemudian saya melakukan refleks dan tanpa sengaja saya mengambil sesuatu yang ada di sekitar saya, entah itu sapu, entah itu kayu atau apapun yang ada di sekitar saya. Kemudian saya memukul secara refleks tadi kepada teman saya tersebut, sehingga menyebabkan teman saya tersebut mati. Kenapa dikatakan semi sengaja? Ya, karena saya memang ada niatan untuk melakukan perbuatan tersebut kepada dia, akan tetapi tidak berniat untuk melakukan pembunuhan, sehingga itu dikategorikan sebagai semi sengaja. Nah, hukumannya apa? Hukumannya juga membayar diat dengan rincian juga yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian masuk kepada poin keempat menurut Ahmad Hanafi tadi adalah al-jarhu al-amdu, atau yang tadi kita sebut sebagai penganiayaan atau penghilangan anggota tubuh dengan sengaja. Penganiayaan sengaja maksudnya yaitu ketika seseorang melakukan tindak pidana memotong atau mencelakai orang lain dengan sengaja yang menyebabkan rusaknya salah satu anggota tubuh yang ada pada diri kita, sehingga si korban mendapatkan cacat atau efek dari tindakan tersebut. Nah, hukuman di sini adalah dikisos seperti yang dilakukan oleh si pelaku. Ketika si pelaku melakukan tindak pidana perusakan terhadap hidung atau telinga ataupun tangan, itu akan dilakukan kisos seperti yang dilakukan oleh pelaku tersebut, yaitu menghilangkan pula anggota tubuh, hidung atau telinga atau tangan si pelaku tersebut. Nah, jika dia mendapatkan maaf, maka juga dia harus membayar diat atau membayar 100 ekor unta dengan rincian yang telah disebutkan sebelumnya juga. Kemudian masuk kepada yang kelima adalah penganiayaan atau penghilangan anggota tubuh secara tidak sengaja. Maka dalam kasus ini ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa hukuman dari tindak pidana ini adalah membayar diat secara sempurna kepada si korban. Secara sempurna tersebut adalah membayar 100 ekor unta tadi. Kemudian ada lagi ulama yang berpendapat berdasarkan hadis Nabi bahwa ketika yang dihilangkan atau dirusak tersebut adalah anggota tubuh yang hanya satu, maka itu membayar diat sebesar 100 ekor unta atau membayar full. Akan tetapi ketika yang dihilangkan tersebut berupa tangan atau
kaki salah satu, maka ulama tersebut berpendapat bahwa membayar cukup dengan setengah dari diat tersebut. Kemudian kita masuk kepada hikmah dari diberlakukannya hukum qisas. Jadi fungsi atau hikmah dari diberlakukannya hukum qisas diantara lain yaitu: pertama, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan di sini mungkin kita semua sudah tahu. Ketika diberlakukannya hukum qisas, si pelaku akan mendapatkan ganjaran yang sama dari tindakan atau perbuatannya, sehingga dari pihak korban ataupun ahli waris si korban merasakan efek hukum yang adil bagi mereka. Yang kedua yaitu sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran apa? Baik itu bagi si pelaku ataupun bagi orang lain yang belum melakukan. Maksudnya ketika si pelaku melakukan tindak pidana, tentu dia akan diberikan hukuman. Kalau membunuh, tentu dia dibunuh pula. Atau jika dimaafkan, dia harus membayar diat kepada ahli waris. Nah, di sini si pelaku akan merasa takut, akan memberikan pelajaran atau efek jera kepada dia, sehingga dia tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Dan bagi orang lain juga sebagai pelajaran bahwa lebih berhati-hati dalam bertindak atau berbuat, supaya tidak merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memberikan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Bagaimana tidak? Ketika adanya hukuman yang pasti kepada pelaku tindak pidana, tentu masyarakat akan merasa aman dan tatanan masyarakat akan semakin tertib. Tidak akan ada lagi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat di dalam sebuah lingkungan. Karena sudah ada hukum yang mengatur, jadi mereka akan lebih tertib untuk melaksanakan kehidupannya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesilapan dari kata-kata atau penyampaian yang tidak pas, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.